Ya, Anda kembali bersama kami di Sindo Morning Show, pemirsa. Memasuki pekan pertama Ramadan, Masjid Al-Jabar menyiapkan 1000 paket takjil bagi warga dan juga wisatawan yang berkunjung. Selain itu, Masjid Al-Jabar masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dan juga warga sebagai tempat untuk ngabuburit. Memasuki Ramadan, Masjid Al-Jabar dikunjungi oleh ratusan wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung. Banyak wisatawan menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan masjid termegah di Jawa Barat ini, terutama memasuki sore hari jelang berbuka. Dari data kunjungan, pihak Al-Jabar mencatat ada peningkatan kunjungan pada hari pertama Ramadan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang antusias untuk ngabuburit di Masjid Al-Jabar. Berkesan udah kedua kalinya saya kesini. Oh, udah kedua kali ke Al-Jabar. Kali ke Al-Jabar. Nah, sekarang momennya kan momen puasa ya, Pak? Iya, cocok banget kalau buat ngabuburit di dia. Di samping itu, menjelang memasuki waktu berbuka puasa, pihak DKM Masjid menyiapkan 1000 takjil bagi pengunjung dan juga warga sekitar masjid. Pembagian takjil ini akan rutin dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Menyiapkan 1000 paket takjil untuk warga dan masyarakat yang datang ke Masjid. Selain membagikan takjil jelang berbuka puasa bagi warga dan pengunjung, pihak Al-Jabar juga akan melakukan kegiatan lain seperti tadarus dan itikaf selama bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kabupaten Biren, Aceh memiliki sebuah masjid yang memiliki nilai historis tinggi, yaitu Masjid Jin. Ya, ada kisah unik di balik penamaan Masjid Jin tersebut dan berikut informasi selengkapnya. Masjid Jin yang berada di Tanah Rencong, Aceh, Kabupaten Biren, dibangun pada tahun 1901. Nama Masjid Jin tentu menjadi menarik bagi kita semua. Pasalnya, nama jin identik dengan makhluk halus. Ada kisah menarik di balik penamaan jin pada masjid ini. Sang pendiri masjid, yakni Tengku Abdul Jalil, sedang menggelar pengajian. Di saat pelaksanaan pengajian, sebagian jamaah merasa ada 1 tirai dalam masjid ini, sementara jamaah lainnya melihat ada 2 tirai. Di saat itulah Tengku Abdul Jalil mengatakan ada jin muslim yang turut menghadiri pengajian. Saat ini menurut imam masjid ini masih berdiri kokoh di desa Kutablang, Samalanga setelah dilakukan beberapa kali renovasi tanpa mengubah bentuk dasar masjid. Dalam kisah lainnya disebut arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Pada awalnya masjid ini kepunyaan ulama karismatik Aceh yang sangat luar biasa. Beliau ini menempuh pendidikan di Arab Saudi. Selepas beliau selesai pendidikan di Arab Saudi, pulang ke Aceh, yaitu di tempat ini, di Masjid Kutablang ini, beliau mendirikan sebuah masjid yang seperti ini, yang dikasih nama Masjid Jami' Kutablang. Beliau ini seorang ahli fikih, juga ahli tasawuf, juga ahli di bidang tauhid. Beliau ini seorang ulama, Syekh Abdul Jalil ini mampu mengajarkan makhluk gaib termasuk jin yang Islam. Makanya disebut sebagai Masjid Jin. Beliau ini mampu mengajarkan jin-jin yang muslim, Waktu beliau ini membuat pengajian, dibuatlah sebuah tirai, sebelah yang satu makhluk jin, sebelah makhluk seperti kita biasa. Hingga saat ini masjid ini masih digunakan oleh para jamaah untuk aktivitas ibadah. Kedepannya diharapkan pemeliharaan masjid ini terus ditingkatkan, mengingat nilai historis yang begitu tinggi dan dapat juga dimanfaatkan oleh generasi penerus. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Bangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, selama bulan Ramadan, bazar takjil di kawasan Bendungan Hilir atau Ben Hill, Jakarta Pusat selalu ramai dipadati pembeli. Di sini Anda bisa berbelanja aneka makanan untuk berbuka puasa dan berikut liputannya untuk Anda. Halo, assalamualaikum pemirsa. Puasa hari ini udah tahu belum
rencananya mau buka pakai apa? Kalau saya sih kayaknya nyari-nyari dulu ya di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat ini karena banyak banget ragam menu yang bisa dipilih. Tapi apa aja sih? Yuk kita lihat lebih dekat. Halo Bang. Ya Kak, silakan. Bang, di sini jual sate apa aja nih? Kita jualan sate ayam, sate taichan, sate kulit, sate telur muda kombinasi kulit, sama sate kambing. Oke. Yang paling best seller, yang paling sering dibeli sama pembeli apa nih? Sate ayam bumbu kacang sama sate taichan. Sate ayam bumbu kacang sama sate taichan. Ya, sate taichan. Oke deh, kayaknya menarik. Tapi saya mau jalan-jalan dulu ke yang lain ya Mas ya? Boleh Kak, silakan. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Wah, ternyata ramai juga ya. Pasar takjil Bendungan Hilir ini memang jadi favorit warga Jakarta berburu aneka makanan untuk berbuka. Halo Kak. Halo, iya. Ini lagi beli apa nih? Ngantri apa nih? Lagi ngantri sate nih. Sate apa belinya? Sate ayam. Terus ini juga punya kakak ini? Banyak banget. Iya, ini punya aku. Harganya gimana menurut kakak? Menurut aku sih affordable banget. Terutama sekarang kan lagi kenaikan harga bahan pangan gitu ya. Tapi ternyata harganya masih sama kayak yang tahun lalu. Oke, murah gitu ya pokoknya. Murah pokoknya. Wajib dibeli. Oke, Worth it. Worth it. Iya. Oke, kalau gitu aku juga mau lihat-lihat biar beli kayak kakak. Oke. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Halo Kak. Halo, ya Kak. Mas mau beli apa nih Mas di Benhil ini nih? Di Ben Hill cari jajanan sih Kak. Oke, tapi emang biasanya tiap tahun suka ke Benhil buat ini atau gimana? Ya ini sebenarnya jujur baru tahu karena kalau saya kan orang rantau, jadi taunya ini titik yang dimana paling tepat cari-cari buat jajanan ngabuburit paling banyak di sini. Oke deh, kalau gitu saya juga mau lihat-lihat. Makasih ya Mas Oh iya, terima Nanti kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selain aneka lauk, di sini pembeli juga bisa mencicipi beragam makanan tradisional dari berbagai daerah. Misalnya bubur kampiun khas Padang ini. Halo Mas, Ya. ini jual apa aja nih Mas? Ini ada bubuk kampiun sama salad buah sama ton es telernya. Oke, berapaan harganya? 15 ribuan nih, 12 ribuan, 12 ribuan juga. Oke Mas, kalau gitu saya mau pesan deh Mas yang bubur kampionnya aja. Bubur kampiunnya berapa? Bubur kampionnya satu aja. Satu. Oke, makasih ya Mas ya. Saya dulu ya Mas. Ya, makasih. Ya, makasih. Halo Uni. Halo. Ini jualan apa aja nih? Jualan lauk-lauk Padang. Apa aja tuh? Ada kakap merah, dendeng batoko, tunjang, udang, rendang sinar surya best, sama kakap merah. Oke, udah Uni, aku mau lihat dulu ya. Siap. Makasih. Nah pemirsa, setelah saya tadi nanya-nanya, kayaknya pilihan saya nih jatuh ke bubur kampiun dan juga es teler yang seger-seger. Jadi pemirsa, kapan kalian kesini nih? Dari Jakarta, Gisel Yanorama, Dimas Winardi dan Laksana. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, saat berbuka puasa berburu takjil lah yang selalu dinanti oleh sebagian orang. Berbagai aneka menu makanan dan minuman tersaji di berbagai tempat seperti halnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah pasar takjil dadakan selalu diburu warga lantaran dikenal dengan harga murah dan kulinernya pun dikenal dengan rasa yang enak. Ya, inilah suasana di Desa Popoh Wonoayu, Sidoarjo yang mendadak ramai ditempati puluhan pedagang makanan dan minuman yang menyediakan menu berbuka puasa. Sudah menjadi tradisi setiap setahun sekali, tepatnya setiap bulan Ramadan, kawasan ini disulap menjadi pusat kuliner bagi siapa saja yang berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Dimulai sekitar pukul 3 sore, pusat kuliner menu takjil ini sudah dibuka dan diserbu warga. Mulai dari aneka jajanan untuk takjil dan sejumlah lauk pauk untuk menu makan buka puasa hingga aneka minuman semua tersedia di pasar takjil dadakan. Selain harganya murah, menu kuliner yang dijual juga beragam yang bisa dipilih oleh siapapun sesuai dengan selera. Pedagang mengaku senang karena hampir seluruh makanan dan menu minuman yang dijual selalu habis sebelum maghrib. Cukup ramai Mas. Ya kalau habis ya pulang. Biasanya nggak sampai maghrib.
berburu takjil untuk buka puasa. Karena kalau di bulan Ramadan, pasar di Desa Pokok ini full 1 bulan penuh menyediakan para UMKM untuk persediaan buka puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, bagi Anda yang berada di Yogyakarta, Anda dapat mengunjungi Kampung Jogokarian yang selalu diramaikan pengunjung untuk mencari berbagai menu takjil. Jogokarian yang berlokasi di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, selalu menjadi magnet bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu berbuka. Menjelang buka puasa, semakin banyak warga memadati Kampung Ramadan Jogokarian yang diisi 300 lebih lapak UMKM dengan menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Alhamdulillah untuk Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand tahun ini kita lebih dari 300 pedagang. Seru banget, terus yang penjualnya juga ramai dari ujung ke ujung, semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan.